Kenalkan, nama aku Rafael, di samping aku ada. Kenalkan, nama aku Sero Tidaska. Sebelum aku menanyakan video ini, aku akan menjelaskan apa itu gotong royong. Gotong royong adalah nilai yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Dalam pelajaran Pancasila, gotong royong diartikan sebagai semangat kerja dalam kebersamaan dan mencapai tujuan bersama tanpa mengutamakan kepentingan pribadi. Ini merupakan salah satu nilai agama yang mencerminkan sila Pancasila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Mana gotong royong? Gotong royong memiliki makna: 1. Kerjasama, 2. Kepedulian sosial, 3. Persatuan dan harmoni. Contoh gotong royong dalam kehidupan sehari-hari yaitu lingkungan, membersihkan lingkungan bersama seperti kerja bakti, membantu tetangga yang membutuhkan seperti membangun rumah atau hajatan, musyawarah desa, mengambil keputusan bersama untuk masyarakat. Itu aja ya, silakan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau wawancara salah satu narasumber. Nah, temanya ini tentang gotong royong. Nah, sebelum masuk kita perkenalkan dulu ya narasumber kita. Halo, perkenalkan aku Jihan Syazara dari kelas 12. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan, kan ini temanya gotong royong nih Kak. Apa sih yang Kakak ketahui tentang gotong royong? Oh, paling yang aku ketahui itu gotong royong kan kayak kerja bareng-bareng gitu ya, kayak misalnya gotong royong di lingkungan rumah gitu, kayak misalnya membersihkan selokan atau plastik gitu, kayak bapak-bapak, anak muda juga, ibu-ibunya tuh yang nyiapin buat makan gitu. Pokoknya intinya gotong royong itu kayak kerja bareng-bareng. Ada satu paut gak sih Kak sama gotong royong yang namanya kalau ada boleh Kakak kasih sekarang. Gotong royong menurut aku juga ada sangkut pautnya sih, dari mulai sila pertama kan ya keturunan Maesa, terus ada juga sila ketiga tuh yang dimana itu persatuan Indonesia. Artinya dimana kalau gotong royong kan bareng-bareng nih, misalnya satu kampung ini beda-beda agama, cuma mereka gara-gara gotong royong jadi bareng-bareng menjadi satu itu, jadi kayak beda mencapai nilai persatuan Indonesia. Nih kan mungkin itu contoh gotong royong dari masyarakat ya Kak. Nih kalau dari Kakak nih contoh nyata gotong royong udah Kakak lakuin kira-kira apa nih Kak? Gotong royong pernah aku lakuin sih, kan aku anak pramuka juga ya misalnya. Jadi kayak banyak banget pengalaman gotong royong aku di pramuka, utamanya kayak misalnya kita tuh mau bersihin barak gitu bareng-bareng, terus kayak latihan juga bareng-bareng. Kalau misalnya kita mau lomba juga kan nyiapin properti segala macam kan bareng-bareng ya, atau kegiatan bareng-bareng, jadi kayak udah terasa banget gotong royong. Nih kan yang tadi Kakak sebutin Kakak anak pramuka, terus gotong royong, pasti ada dong pengalaman yang paling berkesan gitu. Apa nih Kak kira-kira? Yang pengalaman paling berkesan itu kayak misalnya ya tadi kita mau lomba atau ada satu kegiatan, kita dimana tuh nyiapin sesuatu dari jauh-jauh hari, kayak misalnya nyiapin properti, nyiapin logistik dan segala macam itu dari jauh-jauh hari. Termasuk kalau abis lomba atau kegiatan itu kan kita kan kayak ada pasti evaluasi sama beres-beres barak, beres lapangan, dan pokoknya ya gitu. Di situ paling berkesan banget sih di situ menurut dia. Yang latihannya juga termasuk gotong royong sih di situ. Kak, apa aja sih tantangan yang Kakak hadapi dalam melakukan gotong royong ini tuh? Kayak apa aja gitu tantangannya? Tantangan yang dihadapi paling kayak apa ya, rasa males sih. Kalau misalnya kan ada ya setiap orang tuh punya rasa males kan ya. Jadi kayak yang paling susah itu gitu, rasa males dan nggak mau berbaur atau nggak banyak nyatu gitu. Terus kan itu ada rasa malasnya nih Kak, yang sekarang lagi dirasain sama kita kadang males. Apalagi kayak korkom tuh, males banget. Padahal itu masih gotong royong kan. Nih, gimana sih cara Kakak mengatasi hambatan atau rasa males yang mau kita lakuin nih buat gotong royong tapi kita males banget? Gimana sih tanggapan Kakak? Terus gimana cara mencegah rasa malas itu? Oke, yang pertama ya, malas itu kan dari diri sendiri nih. Jadi gimana pun caranya kita tuh kan ya introspeksi diri sendiri lah biar nggak malas buat ikut gotong royong sana sini gitu. Dan yang kedua, tapi kalau misalnya punya teman yang malas, kita ajak dia supaya nggak malas, kayak kita ayo bareng-bareng nih pakai acara ini, ayo bareng-bareng nongkrong, ayo bareng-bareng kita sama
berarti itu masuk ke zaman anak sekarang dong. Nah, penting gak sih Kak generasi anak zaman sekarang diajarkan buat menghargai, menerapkan kayak nilai-nilai gotong royong gitu? Ih, penting banget itu, soalnya apa ya, kan sekarang zamannya teknologi gitu ya, jadi kayak di mana itu kita bener-bener fokus sama HP misalnya kan, kayak tanpa melihat sekitar gitu, udah gak perlu sekitar. Nah di mana dengan gotong royong itu kita belajar gimana caranya kita tuh gak berfokus ke HP, jadi tuh fokus ke dunia yang asli gitu dengan cara gotong royong. Jadi kita kayak apa ya disebutnya, kayak pentingin jangan makin HP lah gitu, intinya mah kayak berbaur aja sama-sama gitu. Nih berarti sekarang tuh perkembangan zaman kan semakin melesat gitu ya. Kadang kita apa-apa tinggal HP, apa-apa tinggal HP gitu. Nah itu kan sekarang termasuk ke era zaman teknologi kan. Nih penting gak sih Kak menurut Kakak kalau gotong royong di era teknologi dihapuskan? Menurut Kakak gimana? Menurut saya ya, kalau misalnya gotong royong dihapuskan itu gimana ya, kan emang kalau gotong royong kan pemersatu bangsa kita ya, kan pemersatu kita semua nih. Kalau misalnya dihapuskan demi menciptakan teknologi yang melaju pesat itu, menurut saya sih enggak. Karena kalau bisa gini, teknologi emang boleh maju, cuma kita nggak boleh ngilangin gotong royong itu. Karena apa? Karena ya kita masih butuh orang kan, masih butuh apa sih, kita kan manusia sosial nih, yang pastinya butuh sama manusia gitu. Cuma di HP doang, nggak cuma ngambil teknologi doang, kita tetap butuhin orang juga. Mungkin itu aja ya Kak dari kelompok kami. Terima kasih Kakak udah mau meluangkan waktunya untuk kita wawancara. Dan terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Nih Kak, bagaimana sih gotong royong dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah seperti kayak bencana alam, longsor, terus apalagi yang contoh kecilnya kayak kebersihan sekolah gitu. Ya, itu penting banget ya, jadi kayak dalam gotong royong kita tuh sama-sama membersihkan kayak yang tadi nih, kayak sederhana aja, kayak masalah gitu kan. Pasti kita kalau mau bersih sekolah sendiri, di sekolah sendiri kan capek ya. Kita juga namanya pasti itu namanya gotong royong ya, kayak di kelas juga yang bersihin, jadi lebih ringan, lebih gampang. Juga itu kan itu kayak bencana alam nih. Sedikit misal dari pramuka ya, jadi pengalaman aku sendiri di pramuka gitu kan ada Gantara ya. Jadi di mana itu ada yang namanya rescue atau SAR dari itu, SAR gitu loh, jadi kayak penolongan. Nah di penolongan itu kita diajarin kayak sama-sama gotong royong itu buat nolongin orang yang bencana alam itu, kayak misalnya tahun kemarin itu ada bencana di Cianjur dan kita aja kan, itu kita disuruh kayak beberapa orang nih yang turun ke lapangan ini gitu buat kayak membantu gitu bisa, jadi dengan kerjasama gitu. Terus kan itu dari dari pramuka. Nih kalau yang menurut kalian praktek gotong royong yang ada di area Singapura itu apa sih Kak? Dipraktekin ya, kita program di Ragu Bersih ada. Nah, Ragu Bersih itu tuh udah bersama gotong royong karena di kelas itu kan pasti suruh bersih-bersih kan, kelas bersih-bersih kan, dan saya kemarin sebelum juga pada bersih-bersih semuanya ada yang sekolah, kalau kerja itu kan masuk gotong royong. Apa sih Kak langkah-langkah yang bisa dilakukan pemerintah di sekolah atau masyarakat untuk menjaga semangat gotong royong ini? Kalau pemerintah Kan biasanya Kak, kadang dari sekolah tuh kekurangan ini, terus kekurangan fasilitas-fasilitas yang lain. Nah, kita dalam gotong royong itu singkat. Tuh. Kak, gimana sih cara kita buat bersama-sama kembali menghidupkan semangat gotong royong di lingkungan desa Sulawesi? Yang pertama sih pasti kita kan dari gotong royong itu kan juga yang mana kesatuan ya. Jadi di mana kalau misalnya gotong royong kita lebih satu untuk membersihkan, apalagi membersihkan lingkungan desa yang satu tersebut ini gitu. Jadi langkah-langkah yang pertama itu kita mengajak dari dulu mengajak siswanya untuk sama-sama membersihkan masalah, atau kan ada kayak kerja kelompok kan. Nah kerja kelompok kan juga pasti kita gotong royong atau kelompoknya. Jadi kayak gimana dulu ini bisa pemerintah kabupaten
tanya Kak, apa sih harapan kakak terhadap penerapan nilai gotong royong di masa depannya? Katanya Indonesia di tahun 2045 akan menjadi generasi emas. Gimana? Saya gimana tadi ditanya? Apa harapan kakak terhadap penerapan nilai gotong royong di masa depan? Harapan saya pastinya tuh Indonesia 2025 kan golden apa golden iya dari itu kan yang dimana kan kayak anak-anak muda Indonesia tuh kayak emas dengan masa-masa kita. Harapan saya ya kita tuh mampu menjadi negara-negara maju di luar sana dan kita juga mampu menjadikan negara yang berkembang itu jadi apa sih bisa menyaingi gitu, nggak cuma hidup aja tapi kita juga bisa menyaingi negara-negara lain gitu. Mungkin itu aja ya Kak dari kita. Terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan Kak. Thank you.